dikatakan begini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Jadi sebenarnya tujuan setan itu membuat Anda susah. Tujuannya supaya imanmu goncang. Jadi setan tidak tertarik dengan usahamu. Setan tidak tertarik dengan pekerjaanmu. Setan tidak tertarik dengan rumah tanggamu. Dia cuma tertarik dengan imanmu. Ya. Dan itulah sebabnya semua kesusahan-kesusahan yang dia lakukan, sebenarnya Alkitab berkata tujuannya itu karena dia tertarik dengan imanmu. Kenapa? Karena begini, tuh dia buat engkau susah supaya engkau imanmu mulai goyang. Imanmu mulai tidak percaya Tuhan lagi. Imanmu mulai meragukan kebaikan Tuhan. Imanmu mulai meragukan kuasa Tuhan. Ya. Bukankah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yaitu iman? Karena Alkitab berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita nggak mungkin masuk surga. Tanpa iman kita nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. Makanya begini, sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita yaitu iman. Makanya setan berusaha menggoncang segala sesuatunya dari hidup kita supaya tujuannya imanmu goncang. Makanya hari ini dengarkan baik. Kalau hari ini engkau lagi susah, kalau hari ini engkau lagi dalam masalah, lalu imanmu goncang, berarti engkau sudah masuk dalam perangkap setan, masuk dalam tujuan setan mengenai kesusahanmu, yaitu supaya engkau imanmu goncang. Saya banyak ketemu orang, dulu orang itu aktif melayani Tuhan, dulu orang itu setia melayani Tuhan, dulu orang itu berapi-api dengan Tuhan. Tetapi ketika banyak kesusahan yang dia alami, ada begitu banyak orang ninggalin Tuhan. Ya, ada banyak orang meninggalkan imannya. Ada banyak orang mulai meragukan kebaikan Tuhan, ada banyak orang mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena sebenarnya itu memang tujuan setan. Makanya begini, apapun yang kau hadapi hari ini, yang pertama begini, jangan pernah mau imanmu goncang karena kesusahan. Ya. Kalau imanmu goncang karena kesusahan, berarti engkau sedang masuk dalam perangkat dan tujuan setan di dalam kesusahan yang kau hadapi hari ini. Oleh karena itu hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini kita mau justru menguatkan iman kita. Amin. Kalau engkau susah, kuatkan imanmu. Katakan amin. Kalau engkau lagi dalam masalah hari ini, yang perlu engkau kuatkan imanmu. Makanya kalau saudara baca juga dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Firman Tuhan berkata begini. Sadarlah dan jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Nah lihat ayat 9. Lawanlah dia. Lawanlah dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Alkitab berkata begini. Setan itu kalau dia membuat kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Kalau dia membuat banyak mungkin masalah dalam hidup kita, maka yang perlu kita lakukan justru kita semakin menguatkan iman kita. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Nah banyak orang justru masalah melemahkan imannya. Banyak orang pergumulan melemahkan imannya. Banyak orang kesusahan melemahkan imannya. Tapi Alkitab berkata hari ini, kesusahan tidak boleh melemahkan imanmu. Tapi justru kesusahan itu Alkitab berkata, engkau lawan dengan iman yang teguh. Kesusahan harusnya membuat engkau semakin percaya Tuhan. Kesusahan harusnya membuat engkau semakin berharap sama Tuhan. Kesusahan harusnya membuat engkau semakin percaya Tuhan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu begini saudara ya, dengar baik ya. Apapun hari ini yang sedang kau hadapi, yang di rumah mari tepuk dadamu sama-sama bilang begini. Kesusahan tidak membuat imanku goyang.
Saya bisa dengar kata amin lebih keras lagi. Yang di rumah, tepuk dadamu lebih kuat lagi bilang begini. Kesusahan, masalah, pergumulan tidak akan membuat imanku goyah. Tapi imanku semakin kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin yang di rumah. Haleluya, haleluya. Nah, kemudian kita masuk bagian berikutnya akan saya bahas. Lalu bagaimana Pak caranya ketika saya lagi susah? Supaya saya ini bisa kuat iman saya. Kalau saudara tadi kembali ke dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 tadi, jelas sekali ini yang Paulus lakukan bagaimana caranya supaya menguatkan jemaat di Tesalonika. Lihat ayat yang kedua, kembali 1 Tesalonika 3 ayat 2. Firman Tuhan berkata gini, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil, untuk apa? Menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang apa? Tentang imanmu. Nah, lihat. Ketika dia lihat Paulus lihat jemaat Tesalonika lagi kesusahan, sedang mengalami banyak kesusahan, Alkitab berkata Paulus mengirim Timotius untuk menguatkan iman mereka, bahkan untuk menasehatkan mereka tentang iman, untuk menguatkan hati dan menasehatkan tentang iman. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita kuat? Sebenarnya, dengarkan baik, tidak ada orang Kristen yang kuat seorang diri. Gak ada. Saudara pernah ingat Daniel, ya, ketika itu dia harus mengartikan dari Raja Nebukadnezar tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Saudara tahu apa yang Daniel lakukan? Alkitab berkata dia minta saudara-saudaranya yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego untuk ikut berdoa untuk dia, ya. Kenapa Daniel harus berkata begitu? Karena sebenarnya begini, Daniel sadar betul tidak ada orang yang kuat sendiri, ya. Makanya kalau saudara baca dalam awal-awal gereja mula-mula, Alkitab berkata murid-murid itu sering ngumpul berdoa sehati bersama-sama. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa kuat sendiri. Makanya Paulus sampai mengirim Timotius. Kenapa? Karena sebenarnya begini, kita di dalam Tuhan itu harus saling connect dengan yang lain. Karena lewat persekutuan kita dengan teman-teman seiman kita, itu kita saling menguatkan. Saya nggak bisa berkata begini, oh saya pendeta, saya pasti kuat. Oh saya ini hamba Tuhan, saya pasti kuat sendiri. Ya namanya hamba Tuhan itu nggak butuh orang lain. Saya cuma butuh Tuhan, saya nggak butuh orang lain. Saya mau beritahu, kalau ada orang ngomong dia cuma butuh Tuhan, nggak butuh orang lain. Itu kelihatan banget sombongnya, ya. Karena sebenarnya begini, ya. Tuhan itu pengen kita satu dengan yang lain saling menguatkan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu saya percaya kita bukan hanya butuh Tuhan. Kita butuh orang lain. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Jadi gak ada itu istri berkata, oh saya gak butuh orang lain, saya cuma butuh Tuhan. Enggak ada suami yang berkata, oh saya gak butuh yang orang lain, saya cuma butuh Tuhan. Ya, gak ada. Anda dan saya semuanya butuh Tuhan. Katakan amin. Butuh Tuhan dan butuh juga manusia yang lainnya. Karena di balik semua kesusahan kita, kadang-kadang ada orang yang dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Bahkan kalau saudara juga baca tadi, lihat kembali ya, di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Paulus sampai bilang begini juga, lihat ayat yang ke-7. Ya, dalam 1 Tesalonika 3 ayat 7, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesusahan kami, menjadi terhibur oleh kamu, oleh imanmu, ya. Jadi bukan hanya Paulus yang kirim Timotius untuk menguatkan mereka, tapi Alkitab juga berkata Paulus juga terhibur oleh iman jemaat di Tesalonika. Jadi Paulus itu ngirim Timotius untuk menguatkan mereka, tapi ternyata juga jemaat Tesalonika juga itu menguatkan dan menghibur Paulus, ya. Jadi Paulus tidak pernah berkata begini, kamu jemaat itu kalian gak butuh, saya gak butuh kalian ya. Saya cuma butuh Tuhan ya. Kalian yang butuh saya. Enggak, tapi Paulus berkata dia juga terhibur melihat iman orang-orang yang ada di Tesalonika. Jadi waktu Tesalonika sedang kesusahan,
Dia kirim Timotius menguatkan. Setelah mereka kuat, gantian Paulus itu yang merasa terhibur melihat iman mereka. Dengarkan baik yang jemaat yang di rumah ya. Kalau saya melihat Anda tetap sukacita di tengah persoalan, kalau Anda tetap punya iman yang teguh di tengah-tengah permasalahan yang kau hadapi, tanpa engkau sadar sebenarnya engkau juga menguatkan orang lain ya. Kalau Anda tetap kuat, tetap bersyukur di tengah-tengah pergumulanmu, tanpa engkau sadar engkau juga menguatkan orang lain. Kalau engkau tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah kesukaranmu, sebenarnya tanpa engkau sadar, engkau juga sedang menguatkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa kuat sendiri. Semua kita, saya dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan, kita butuh orang lain untuk saling menguatkan. Karena itu jangan malu untuk minta didoakan. Jangan malu untuk engkau hari ini lagi dalam masalah. Walau engkau berkata, Pak tolong bantu doa saya dalam masalah. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin saya tidak bisa bantu apa yang Anda butuhkan, tapi saya bisa berdoa untuk Anda. Saya bisa mendukung Anda dalam doa. Dan Anda juga mendukung saya dalam doa. Mendukung saya saling mendoakan, saling menguatkan. Karena sebenarnya tidak ada orang yang bisa kuat sendiri. Tapi semuanya kita itu kuat karena satu dengan yang lain saling menguatkan. Yang percaya katakan